Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, senang berjumpa kembali dalam Renungan SKS di hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu sampai hari ini. Terima kasih untuk kasih, perlindungan, dan kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk kembali belajar firman-Mu hari ini. Bukalah hati kami agar kami dapat memahami kehendak-Mu dan hidup semakin berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini bicara tentang amarah yang tidak terkendali membawa kehancuran. Belakangan ini, saudara, media sosial sering dipenuhi video pertengkaran, aksi balas dendam, hingga kemarahan yang berakhir pada kekerasan. Sedikit tersinggung bisa langsung viral. Orang mudah menghina, menyerang, bahkan menghancurkan orang lain karena emosi sesaat. Hal seperti ini ternyata, saudara, sudah terjadi sejak dahulu. Simeon dan Lewi, anak-anak Yakub, marah besar karena adik mereka dipermalukan. Namun kemarahan itu berubah menjadi tindakan yang sangat brutal yang membawa ketakutan dan kehancuran. Dari bagian ini, saudara, kita belajar bahwa amarah yang tidak dikendalikan dapat membawa dosa dan menghancurkan banyak hal. Mari kita baca di Kejadian 34 ayat 25 sampai 31. Pada hari ketiga, ketika mereka sedang menderita kesakitan, datanglah dua orang anak Yakub, yaitu Simeon dan Lewi, kakak-kakak Dina. Setelah masing-masing mengambil pedangnya, menyerang kota itu dengan tidak takut-takut, serta membunuh setiap laki-laki. Juga Hemor dan Sikem, anaknya, dibunuh mereka dengan mata pedang, dan mereka mengambil Dina dari rumah Sikem lalu pergi. Kemudian datanglah anak-anak Yakub merampasi orang-orang yang terbunuh itu, lalu menjarah kota itu karena adik mereka telah dicemari. Kambing dombanya dan lembu sapinya, keledainya dan segala yang di dalam dan di luar kota itu dibawa mereka. Segala kekayaannya, semua anaknya dan perempuannya ditawan dan dijarah mereka, juga seluruhnya yang ada di rumah-rumah. Yakub berkata kepada Simeon dan Lewi, "Kamu telah mencelakakan aku dengan membusukkan namaku kepada penduduk negeri ini, kepada orang Kanaan dan orang Feris. Padahal kita ini hanya sedikit jumlahnya. Apabila mereka bersekutu melawan kita, tentulah mereka akan memukul kita kalah dan kita akan dipunahkan, aku beserta seisi rumahku." Tetapi jawab mereka, "Mengapa adik kita dipermalukannya sebagai seorang perempuan sundal?" Nah, saudaraku, 3 kebenaran sejati yang kita renungkan di hari ini. Yang pertama, amarah yang tidak terkendali melahirkan kekerasan di ayat 25 sampai 26. Simeon dan Lewi datang menyerang kota itu ketika orang-orang sedang lemah. Mereka membunuh Sikem dan Hemor karena dikuasai kemarahan. Amarah itu memang wajar, saudara, tetapi ketika tidak dikendalikan, ia bisa berubah menjadi dosa. Itulah dikatakan Amsal 29 ayat 22. Orang yang pemarah membangkitkan pertengkaran. Jadi saudara, amarah yang tidak dikendalikan itu dapat menghancurkan hidup seseorang. Dan yang kedua, saudara, dosa selalu berdampak lebih luas dari yang dipikirkan di ayat 27 sampai 29. Bukan hanya pembunuhan saja, saudara, tetapi juga penjarahan dan kekacauan yang terjadi.
yang dilakukan oleh Simeon dan Lewi. Satu dosa membuka jalan bagi dosa yang lain. Saudara, itulah renungan yang pernah kita renungkan dengan judul Dosa Beranak Dosa. Inilah bahayanya ketika manusia membiarkan hati dikuasai emosi dan dendam. Itu sebabnya Yakobus 1 ayat 20 berkata, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Jadi saudara, dosa tidak pernah berhenti pada satu tindakan saja. Dan yang ketiga saudara, keputusan yang salah membawa ketakutan dan penyesalan di ayat 30 sampai 31. Yakub sebagai orang tua saudara menjadi takut karena tindakan anak-anaknya. Apa yang dilakukan Simeon dan Lewi justru membawa masalah baru baginya. Hal ini mengajarkan kepada kita juga bahwa keputusan yang diambil dalam emosi seringkali membawa penyesalan. Puji Tuhan saudara, Yesus Kristus memanggil kita untuk mengalahkan amarah dengan kasih. Itulah yang tertulis di Efesus 4 ayat 31 sampai 32. Segala kepahitan, kegeraman, dan kemarahan harus dibuang. Jadi saudara, orang yang dipimpin Tuhan belajar mengendalikan amarahnya. Hari ini banyak orang mudah marah, mudah tersinggung, dan juga mudah untuk membalas. Sebagai orang percaya saudara, kita dipanggil untuk belajar mengendalikan emosi. Jangan pernah mengambil keputusan di saat marah. Jangan membalas luka dengan kekerasan atau kata-kata yang melukai. Mari belajarlah menyerahkan sakit hati kepada Tuhan dan meminta hikmat sebelum bertindak. Dengan demikian saudara, kemarahan yang dikuasai Tuhan bisa membawa pemulihan, tetapi kemarahan yang liar membawa kehancuran. Karena itu mari kita renungkan firman Tuhan hari ini. Apakah saya mudah dikuasai amarah? Apakah saya pernah melukai orang lain karena emosi? Dan apakah saya menyerahkan luka dan kemarahan saya kepada Tuhan? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, ampunilah kami jika sering dikuasai amarah dan emosi. Ajarlah kami memiliki hati yang lembut, bijaksana, dan mampu mengendalikan diri. Pimpin hidup kami melalui Roh-Mu yang kudus. Berkatilah saudara-saudaraku yang merenungkan firman Tuhan hari ini dalam rumah tangga mereka, dalam bisnis, dalam pekerjaan. Tuhan buat berhasil dan beruntung. Yang berkekurangan Tuhan cukupkan, yang sakit Tuhan pulihkan, yang menderita Tuhan hiburkan. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudaraku, mari arahkan hati dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dengan hati yang tenang, pikiran yang bijaksana, dan hidup yang dipenuhi damai sejahtera Tuhan dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Jika membutuhkan konseling, doa, atau percakapan pribadi, kritik dan saran dari video ini, silakan hubungi nomor yang tertera pada video ini. Demikian firman Tuhan hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa pada renungan SKS selanjutnya. Shalom.